Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hendro Trio Priambodo. Kali ini kita akan belajar tentang seni patung, materi seni budaya kelas 9 semester 1. Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Peta konsep seni patung mendeskripsikan pengertian dan fungsi patung, mengenal bentuk dan jenis patung, mengidentifikasikan alat dan bahan dalam berkarya patung, mendeskripsikan teknik berkarya seni patung, yang terakhir menerapkan salah satu teknik berkarya seni patung. Itu adalah peta konsep yang akan kita pelajari. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian patung, fungsi patung, mengelompokkan bentuk dan jenis patung, kemudian mendeskripsikan bahan alat dalam berkarya seni patung, mendeskripsikan teknik dalam berkarya seni patung, dan yang terakhir, membuat sebuah karya seni patung dengan salah satu teknik. Patung diartikan juga sebagai plastik art atau seni plastik karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan estetik. Tidak terbatas pada bentuk manusia, tapi lebih luas lagi meniru bentuk apapun dapat disebut seni patung. Patung bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume, artinya bisa dilihat dari berbagai arah. Perwujudan patung berdasarkan fungsinya. Macam-macam fungsi patung. Ada patung religi, patung monumen, patung arsitektur, patung dekorasi, patung seni, dan terakhir patung kerajinan. Untuk pengertian atau fungsinya atau penjelasannya sebagai berikut. Patung religi. Selain dari estetika, tujuan patung ada yang digunakan untuk sarana beribadah dan bermakna religius. Biasanya patung bisa contohnya ada di sebelah itu di gambar. Patung monumen biasanya sebagai peringatan peristiwa atau kejadian yang bersejarah atau jasa pahlawan besar dalam sebuah kelompok atau bangsa. Seperti di contoh itu ada B.J. Habibie sedang memegang sebuah pesawat. Nah, ini salah satu monumen sekali. Berikutnya ada patung arsitektur, patung yang bernilai estetika dan berfungsi dalam konstruksi bangunan. Nah, contohnya seperti di gambar. Jadi memperindah bangunan biasanya seperti itu ya. Patung dekorasi dibuat untuk menghias bangunan atau lingkungan sebuah taman, baik taman rumah ataupun taman bermain. Contohnya seperti berikut. Patung seni, karya seni yang murni untuk estetika yang hanya dinikmati keindahan bentuknya. Nah, contohnya seperti di gambar. Patung kerajinan, hasil dari para pengrajin dibuat untuk konsumerisme. Jadi untuk dijual ya, biasanya patung-patung kerajinan, biasanya tempat-tempat wisata di Bali contohnya. Bentuk dan jenis patung ada 2, bentuk imitatif atau realisme representatif, dan kedua bentuk non-figuratif atau abstrak. Apa itu? Berikut penjelasannya. Bentuk imitatif realisme atau representatif, corak ini merupakan tiruan dari bentuk alam, manusia, hewan, dan tumbuhan. Perwujudannya berdasarkan fisioplastis atau bentuk fisik baik anatomi, proporsi, harmoni, dan kesatuan unity bentuk. Nah, bisa manusia, hewan, tumbuhan. Itu bentuk imitatif. Berikutnya ada bentuk non-figuratif atau abstrak. Patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam atau bentuk-bentuk alam untuk perwujudannya, bersifat abstrak. Patung yang tidak menampilkan bentuk yang umum dikenal seperti bentuk-bentuk yang ada di alam. Contohnya seperti itu. Jadi
ya abstrak seperti itu ya bentuknya ya. Bahan dan alat berkarya seni patung. Bahan seni patung ada bahan lunak. Bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk, misalnya tanah, liat, lilin, sabun, plastisin, dan bahan yang mudah dibentuk lainnya. Kelebihan dan kekurangan, sebenarnya mudah dibentuk tapi ukurannya kecil seperti sabun itu ya, sehingga ada keterbatasan dalam berkarya yang lebih besar. Itu kelebihan dan kekurangan bahan lunak. Kemudian ada bahan sedang, artinya bahan itu tidak lunak dan tidak keras, contohnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Berikutnya, bahan keras. Bahan keras dapat berupa kayu atau batu-batuan, contohnya kayu jati, kayu sonokeling, dan kayu ulin. Bahan keras antara lain batu padas, batu granit, batu andesit, dan batu pualam atau disebut marmer. Nah, kayak jati, sonokeling, kayu ulin termasuk dalam jenis-jenis kayu bahan keras ya. Kemudian bahan cor atau cetak. Bahan yang dipakai untuk proses ini antara lain semen, pasir, gips, logam, timah, perak, emas, dan juga beberapa bahan kimia seperti fiber atau resin. Alat dalam berkarya seni patung. Yang pertama ada butsir, adalah alat bantu untuk membuat patung terbuat dari kayu dan kawat. Contohnya seperti di gambar. Itu alat yang disebut butsir. Nah, berikutnya ada meja putar. Meja putar adalah meja bulat yang bisa berputar. Fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Kemudian, alat berikutnya dalam berkarya seni patung adalah pahat. Pahat adalah alat untuk memahat, mengurangi, atau membentuk bahan batu dan kayu atau bahan keras lainnya. Nah, gambar pahat seperti ada di contoh di gambar. Kemudian alat berikutnya adalah sendok adukan. Berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkan pada kerangka patung. Nah, biasanya dipakai untuk patung-patung bahan cor ya mungkin ya, atau untuk mengaduk seperti itu, mengaduk dan menempelkan pada kerangka patung. Itu sendok adukan. Teknik berkarya seni patung. Yang pertama ada teknik pahat, yaitu mengurangi bahan menggunakan alat pahat. Misalnya membuat patung dan relief dengan bahan dasar kayu dan batu. Alat yang digunakan adalah pahat dan palu. Nah, tadi sudah dijelaskan alatnya pahat, gambarnya seperti itu ya. Disebut teknik pahat. Berikutnya ada teknik butsir, yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan. Misalnya membuat keramik dengan bahan dasar tanah liat. Alat yang digunakan adalah sudip. Kemudian, teknik berikutnya ada teknik cor, yaitu membuat karya seni dengan membuat alat cetakan. Kemudian dituangkan adonan berupa semen, gips, dan sebagainya, sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Alat yang digunakan adalah cetakan. Jadi kalau cor itu ya bahan-bahannya semen, gips, seperti itu ya. Kemudian menggunakan cetakan. Itu yang perlu diingat dalam teknik cor. Berikutnya ada teknik cetak, yaitu membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. Misalnya membuat karya patung kerajinan dengan bahan dasar tanah liat dan semen.
Nah, jadi mungkin kalau misalnya produksinya sudah banyak, lebih cepat, efisien, ya ini yang lebih enak ya, teknik cetak. Kemudian teknik assembling atau merakit, yaitu membuat sebuah komposisi sambungan dari material seperti besi, logam, tembaga, atau berbagai macam material seperti benda atau found object, kertas, kayu, dan tekstil. Bisa dengan cara las listrik menyambung dengan lem untuk membuat karya untuk mendapatkan bentuk tertentu, misalnya berkarya seni patung kontemporer dengan bahan dasar logam atau besi. Nah, sekian untuk materi pelajaran kali ini. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami. Jangan lupa tetap semangat belajar ya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.